Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Hakim dari kelas PJKRD dengan NIM 62131111034. Di sini saya akan mempresentasikan isi dari proposal itu dalam bentuk PowerPoint atau PPT yang berjudul mengenai survei penerapan kurikulum merdeka dalam mata pelajaran PJOK di SMP Negeri Medan Tembung. Oke. Di sini ada latar belakang. Latar belakang masalah itu membahas tentang pendidikan, suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pelajaran atau pelatihan dan penelitian. Ada juga yang mengatakan definisi pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar mengajar agar para peserta didik itu bisa mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya pendidikan, maka seorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak yang mulia, dan kepribadian serta kekuatan spiritual. Khusus di sekolah, semua komponen ini mulai dari kurikulum, prasarana dan sarana, biaya banyak berarti apabila esensi pembelajaran yaitu interaksi gara dengan peserta didik tidak berkualitas, semua komponen lain terutama kurikulum akan hidup apabila dilaksanakan oleh guru dan murid. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan serta melatih atau menilai dan mengevaluasi peserta didik tersebut. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di negara atau nasional. Komponen utama yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan adalah siswa, pembiayaan, pengelolaan, dan guru-guru adalah pendidik profesional yang berperan meningkatkan kecerdasan, sikap, dan perilaku peserta didik menjadi manusia yang lebih baik. Guru dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seorang sebagai peranan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani. Untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan jasmani, dan kemampuan untuk keterampilan dari murid tersebut, kecerdasan dan perkembangan watak serta kepribadian yang harmonis dalam rangka membentuk manusia. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah berdasarkan uraian dari latar belakang masalah. Diperlukan perumusan yang sesuai dengan pembatasan masalah sehingga tampak apa yang terjadi, fokus permasalahan, dan pada pemudahan permasalahan tersebut. Masalah yang akan diteliti dalam penelitian itu bagaimana penerapan kurikulum merdeka dalam mata pembelajaran PJOK di SMP Negeri 4 Stabat. Contohnya. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah berdasarkan uraian dari latar belakang masalah. Diperlukan rumusan yang sesuai dengan pembatas masalah sehingga tampak yang menjadi fokus permasalahan dan dapat memudahkan atau menyederhanakan masalah. Masalah yang akan diteliti dalam penelitian yaitu bagaimana kurikulum merdeka dalam mata pembelajaran di SMP Negeri Tembung, bodoh.
Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, diperlukan rumusan masalah yang sesuai dengan pembatasan masalah, sehingga tanpa apa yang menjadi fokus permasalahan dan dapat memudahkan atau menyederhanakan permasalahan. Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan kurikulum merdeka dalam mata pembelajaran PJOK di SMP Negeri Medan Tembung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kurikulum dalam mata pembelajaran PJOK di SMP Medan Tembung. Kita masuk ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya guru pendidik PJOK, mata pelajaran PJOK yang berkaitan dengan proses pembelajaran sebagai bahan pertimbangan dalam pembelajaran PJOK yang berkualitas, sebagai bahan acuan dalam penelitian selanjutnya, khusus penelitian yang sejenis. Oke, kerangka berpikir. Pendidikan jasmani merupakan salah satu bagian yang penting dalam menyelenggarakan pendidikan. Pendidikan jasmani merupakan suatu proses pendidikan melalui kegiatan jasmani dan tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa, meningkatkan kemampuan motorik, meningkatkan pengetahuan, pola pikir, hidup sehat, dan meningkatkan kecerdasan emosi siswa. Pendidikan jasmani juga merupakan suatu tempat siswa untuk meningkatkan dan melatih kemampuan fisik yang dimiliki, menumbuhkan bakat, melatih, dan dalam kehidupan sosial, menumbuhkan sikap sportif, disiplin, dan kerjasama untuk menempatkan kesenangan dalam berbagai macam permainan olahraga. Masa sekolah merupakan usia anak-anak ke remaja. Banyak terjadi perubahan fisik maupun psikis di dalam siswa. Oke, masuk ke populasi. Populasi adalah jumlah total atau jumlah keseluruhan objek penelitian. Populasi diartikan sebagai seluruh anggota kelompok yang telah ditentukan karakteristik dengan jelas, baik itu kelompok orang, objek, benda, atau kejadian. Pendapat lain mengatakan populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan kita teliti. Penelitian pada seluruh populasi yang terjadi. Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh guru PJOK di sekolah menengah pertama atau SMP. Sampel. Menurut Sugiono, metode penelitian pendidikan 2010, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi terlalu besar untuk diteliti dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan waktu, tenaga, uang, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling atau purposive sampling adalah teknik sampling non random sampling dalam penelitian, menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan peneliti. Berikut yang terjadi. Syarat dalam pengambilan sampel yaitu sekolah yang sudah memiliki kurikulum merdeka, seluruh guru PJOK yang ada di sekolah. Kita masuk ke pengumpulan data. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi. Penelitian merupakan alat utama untuk melakukan observasi dan pengumpulan data. Tingkat keterlaksanaan kurikulum merdeka dalam pembelajaran PJOK di SMP Tembung. Dokumentasi.
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat dan melayani berbagai dokumen yang ada di dalam instansi terkait. Angket. Kuesioner bergaya daftar periksa ini dibuat dengan mempertimbangkan tujuan penelitian. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah kuesioner di dalam responden dimiliki untuk mengisi daftar periksa di kolom atau di lokasi relevan. Teknik analisis data. Setelah semua data diambil dalam suatu penelitian terkumpul, langkah-langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang terkumpul tersebut, sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan melalui perhitungan data tersebut. Meningkatkan penelitian ini bersifat kualitatif. Maka data-data yang dihasilkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik. Teknik perhitungan dalam angket menggunakan presentase yang kemudian ditafsirkan ke dalam bentuk kalimat yang menggambarkan kualitas dari data tersebut. Teknik ini menggunakan teknik analisis data mencari besaran frekuensi relatif menggunakan rumus P sama dengan F per N X 100%. Keterangan P presentasi hasil skor atau persen, F jumlah hasil sampel, N banyak sampel.